serem ya, tapi elegan gitu. Ini adalah salah satu golok Barlen paling keramat. Ini digunakan sejak zaman perang kemerdekaan Mama Pagelaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IPA Subang dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kita akan podcast bersama Ki Barlen. Di samping saya sudah ada Ki Barlen. Siap. Tema yang akan kita angkat pada podcast kali ini adalah tentang adakah bedog Barlen yang paling keramat, paling sakti, paling tua umurnya yang ada di Museum Golok Barlen yang ada di galerinya Ki Barlen. Ya. Oke, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipa dan sahabat IPA Subang semua. Salam hormat dan selamat menyaksikan liputan kami di Galeri Golok Barlen di Belum Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat. Oke sahabat, jangan lupa bahagia. Ya. Selanjutnya Ki coba dijelaskan bedog paling tua, paling keramat yang ada di museum ini. Oke, kita. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih Pak Ipa dan sahabat Subang tentunya. Barusan ya di prolog sudah dibahas. Ini adalah salah satu golok Barlen paling keramat, ya, paling bersejarah yang memperkuat sejarah golok Barlen itu sendiri. Gitu. Ini adalah ini adalah golok Hizbullah atau golok tulis, ya, golok tulis atau golok Hizbullah Mama Pagelaran, ya, bisa sahabat IPA Subang semua bisa perhatikan. Di situ ada wafaknya ya. Ini adalah golok perjuangan masa kemerdekaan yang diproduksi langsung di kami, gitu ya. Dan ini digunakan sejak zaman perang kemerdekaan Mama Pagelaran, Mama Kiai Haji Muhyiddin atau kakeknya Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Ini disebut golok Hizbullah atau golok tulis karena di bilahnya di wafak ini sebuah isim ya, yang ininya nanti bisa dilihat ya. Ini kekeramatannya Ki ya. Keramatannya ya. Luar biasa. Ya, ini adalah golok yang menjadi bukti sejarah bahwa golok Barlen bukan golok kaleng-kaleng, bukan golok baru kemarin sore, bukan golok 10-20 tahun yang lalu. Bahwa golok Barlen sudah ada sejak zaman perjuangan dulu, gitu ya. Ini salah satunya yang disebut dengan golok Hizbullah, Pak. Golok Barlen Hizbullah. Ya. Oke Ki. Saya ingin tahu nih Ki, gimana ceritanya? Ini kan goloknya Mama Pagelaran. Ya. Bisa sampai ke Ki Barlen. Ya. Boleh dong diceritakan Ki? Kisahnya ini golok kenapa berada di saya? Pas kemarin 2017 itu Pak Ipa kan kita menginisiator golok terpanjang di dunia ya. Oh ya, rekor golok terpanjang di dunia yang di dunia. Alhamdulillah ini ya di belakang kita ada salah satunya dari Italia. Juga ini para penulis buku, terus dari puluhan negara juga pernah berkunjung ke kita, alhamdulillah. Wow, keren. Puluhan negara ya, puluhan negara. Saya dengar ada dari Prancis ya? Dari Prancis, dari Rusia, dari Amerika, Turki, Mesir. Wah, keren. Ada Belgia, Eropa, Arab, dan lain-lain ya. Wah, mantap. Alhamdulillah, dari semua benua pernah hadir di kita. Mungkin ini salah satu dokumentasinya, maaf. Wow, ada dokumentasi. Ini salah satu dokumentasinya ya, dari puluhan negara pernah berkunjung ke kita ya. Ini yang paling ujung nih dari Italia nih. Ini dari Rusia, dari Mesir ini ya. Dari Turki dan sebagainya. Ini dari Portugis. Oke. Ini evidence ya, bukti ya kalau kita pernah dikunjungi dari puluhan negara. Ya, ini golok Barlen Pusaka Tiongwanara. Waktu kita ciptain rekor yang 13 meter itu, Pak, yang buat rekor itu ya
Setelah itu alhamdulillah nama mulai dikenal dan golok barlen semakin membumi lah gitu, bisa diterima di semua kalangan. Terus dari pihak perwakilan keluarga Pagelaran tersendiri yang kebetulan masih ada kaitannya dengan keluarga yang bikin golok ini, yang Pandai A itu, Pak. Jadi neneknya pembuat merek AA golok barlen di sini gitu ya, masih menikah dengan keluarga Mama Pagelaran. Gitu. Nah dari situ ada salah satu diskusi panjang lah bersama saya, katanya karena Kang Opik yang angkat golok, dianggap yang angkat golok barlen dan memperkenalkan golok barlen ke dunia internasional, maka cina iya jodohna bahwa bedog harus disimpan di Kang Opik, cina gitu. Karena cina di Batur mah itu betaheun gitu Pak. Ini teh karuateun lah cina gitu. Tapi alhamdulillah salami di saya gitu kan, disimpan di saya, ini sudah diliput oleh beberapa media juga, TV, koran, terus juga buku. Nanti kita bisa lihat ada buku sejarahnya yang itu penulis dari Italia. Nanti kita ada hal golok barlen telah didokumentasikan dalam sebuah buku yang berbahasa Inggris gitu ya. Nanti kita bisa saksikan. Oke, itu baik Pak, mangga. Oke sahabat, ini goloknya Mama Kiai Muhyiddin, atau yang lebih kita kenal Mama Pagelaran ya. Kakeknya Bapak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat ya, gitu. Dan ini tadi udah diceritakan kenapa sampai di tangan Ki Barlen, karena dianggap mempopulerkan. Karena Ki Barlen ini kalau bahasa orang dulu mungkin salah satunya empu ya, empu yang mempopulerkan golok barlen menjadi golok terpanjang di dunia. Selanjutnya Ki, perkembangannya Ki dari golok ini Ki, golok barlen mengalami perkembangan tipenya seperti apa Ki? Ya setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun, mungkin beratus tahun tadi Pak Ipa ya, karena orang tua saya aja udah jualan golok barlen itu, bapak saya aja gitu, bapak saya itu dari tahun 41 Pak Ipa. Jadi sebelum ada Indonesia, sebelum Indonesia merdeka, bapak saya udah dagang golok gitu, udah bikin golok dari, apalagi kakek saya, buyut saya gitu Pak Ipa. Dan berhubung itu terus kita juga sebagai pengrajin terus berinovasi ya, mulai mungkin sahabat Ipa Subang kenal ya kalau golok seperti ini ya, namanya kokwasan gitu ya, golok barlen yang sangat klasik juga mungkin sudah beredar di mana-mana ya. Alhamdulillah hari ini Pak Ipa, golok barlen sudah tersebar lah di seluruh Indonesia gitu ya, dari Sabang sampai Merauke alhamdulillah. Dan paling populer mungkin golok barlen ini seperti ini ya, koas jengkolan seperti ini. Jadi sahabat Ipa Subang kalau lihat golok kayak gini itu berarti ini golok pabriknya di kita gitu ya, di Berem, Tanjung Siang, Subang gitu. Dan setelah itu kita juga setelah golok panjang kemarin ya, rekor golok terpanjang, kita terus berinovasi, terus berkreativitas dengan produk-produk yang lebih sesuai pasar gitu. Jadi banyak peminat katanya golok barlen gimana kalau handle-nya kita pakai motif wayang, misalkan yang ini ya, ini model cepot kayak gini ya, terus kayak gini model semar gitu kan, model semar. Ada juga naga, paling laris tuh naga Pak Ipa, naga macan tuh paling laris golok barlen ya. Di 3 tahun terakhir hari ini setelah golok panjang, motif naga, motif macan tuh paling laris. Dan sekarang motif wayang juga ya, ini seperti motif semar ya, semar Badranaya atau Sabdo Palon kalau orang Jawa bilang ya. Ada merek Ki Barlen ini juga. bilahnya juga kita bukan hanya handle-nya, tapi kita juga bilahnya juga kita ya. Ini maaf Ya udah Ki Barlen ya. Barlen ya, ini udah dipamor. Tuh pamor timbul kan. Jadi kita nyesuaiin pasar aja gitu Pak Ipa kan. Kalau hari ini golok bukan hanya untuk ke kebun, berburu dan sebagainya, pertanian. Hari ini alhamdulillah golok barlen sudah menjadi pajangan gitu ya di dinding-dinding rumah, gedung dan sebagainya gitu. Jadi paling unik-unik lah gitu ya. Dan Jadi sahabat, ini nih golok barlen kalau mau asli dari galerinya Ki Barlen, ini nih ada motifnya nih, bilahnya Ki Barlen ya, dengan motif mantap gitu. Selanjutnya Ki, selanjutnya mungkin seperti tadi macan, naga dan sebagainya, kita juga
bisa bikin handle-nya atau pegangannya itu dari berbagai motif. Muka kita Ki. Muka kita bisa ya, beberapa iya. tokoh juga di Jawa Barat khususnya udah banyak replika wajahnya gitu. Kita coba bikin dari tanduk seperti itu. Dan salah satunya ini ya, karena kita kebetulan sudah sering dikunjungi dari luar negeri juga, gitu kan, kita menyesuaikan pasar ini seperti motif Apache Indian gitu ya, dari ukir tanduk motifnya Apache Indian gitu. Jadi orang suku Indian, suku asli Amerika ya, kita buat handle karena ini ada permintaan kemarin itu dari Kalimantan ya, pengen katanya Kang bisa bikin ini enggak handle-nya dari Suku Indian. suku Indian gitu, Apache gitu kan. Nah tapi ininya tetap Barlen tapi handle-nya kita lebih kreatif lagi. Nah tapi ini gitu mungkin itu Pak Ki, ini Ya. nih yang saya pegang nih. Sahabat, satu lagi. Podcast terakhir, detik terakhir Siap, kita. Jelaskan Ki, ini Ki. Kemarin kan udah ada ya. Ini sepertinya ini ada yang baru lagi. ada Ki. yang baru lagi ya, ya maaf itu ya sahabat Ipa Supang semua dimanapun berada, ini adalah salah satu inovasi kami lagi. Oke, bisa dilihat ini Naga ya. ukurannya gahar banget ya, ajib nih, naga nih, full ukir naga ya, kujang bentuk ukir naga, serem ya, tapi elegan gitu kan. Ini naga handle-nya dari tanduk, ini pakai mahkota gitu ya. Serangkainya kayu, sudah di warna Sudah ini ya, dibaca, lebih sudah elegan. dibaca-bacain, sahabat. Sudah dibaca-bacain baik-baik gitu ya. Nah, dan ini bisa lihat sahabat Ipa semua, ini bilahnya ya. Ini bilah kujangnya, maaf, sama ya, udah dipamor. Dan kebetulan ini namanya itu Pak Ipa ini kujang ciung gitu ya. Kalau di Jawa Barat orang Sunda mungkin tahu ya. Kujang ciung itu dengan Kujang Cium Ki Barlen ya. Kujang ciung Ki Barlen tuh ya, bisa dilihat ya ini ya sapnya Ki Barlen Ciung Wanara. Kenapa Ki Barlen Ciung Wanara Pak Ipa ya? Iya. Karena mungkin sahabat Ipa Subang belum semua tahu. Kebetulan di daerah kita juga ada namanya Curug Ciung gitu Pak Ipa ya. Iya. Tempat di mana saya mendapat inspirasi kecil untuk menciptakan rekor golok terpanjang di dunia. Jadi diabadikan dalam sebuah bilah kujang ya. Ini Ki Barlen Ciung Wanara gitu Pak Ipa. Oke sahabat, terima kasih Ki Opik. Jadi ini itu salah satu hasil mahakarya setelah golok terpanjang di dunia. Dan ini terinspirasi dari golok Barlen terpanjang Di dunia. di dunia. Minggu depan Ki, kita akan guar Curug Ciung Wanara. Ya. Kalau cuacanya memungkinkan dan bagus, Kita bisa langsung podcast menuju ke sana, yang ya. akan datang Kita bahas misteri Curug Ciung Curug Wanara. Ciung Wanara. Oke Ki, kata-kata terakhir Ki. Ya, terima kasih Pak Ipa dan sahabat Ipa Subang tentunya dimanapun berada. Khususnya buat para kaula muda gitu ya Pak Ipa. Kita mengajak dan berharap kita ayo sama-sama mengangkat kearifan lokal dimanapun kita berada gitu. Jadi kita pajukan, kita gali semua potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing lah gitu. Mungkin kadang kita dianggap terlalu kuno, usang, out of date gitu ya. Jadi tapi kalau kita kemas dengan baik, disesuaikan dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan terus berinovasi, insya Allah menjadikan sebuah karya yang insya Allah spektakuler gitu. Bukan hanya golok gitu ya. Apa saja ya? Apa saja potensi yang ada di lingkungan kita masing-masing, khususnya kaula muda, kita angkat, kita kemas dan kita kenalkan produk kita atau potensi kita ke tempat yang lebih luas lah gitu. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan mudah-mudahan menjadikan sebuah karya yang lebih spektakuler. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Atur nuhun. Oke, terima kasih sahabat. Demikian podcast pada kesempatan ini, cukup 15 menit saja. Minggu depan mudah-mudahan cuaca bagus, kita akan lihat ke Curug Ciung Wanara. Ya, Terima kasih. Jangan lupa bahagia. bahagia. Assalamualaikum.